Susah banget ini rasanya. Oke, kita mulai ya. Kemarin itu teman-teman itu sudah saya kasih berapa itu? 4 bahan. Ada bentar, saya share screen dulu. Ini sangat simpel, cuma satu halaman. Nah, yang kedua itu ada ini. Tentunya ini sudah hatam ya untuk ini. Kemudian yang itu ada ini prinsip, fungsi, dan jenis assessment. Kemudian ada alur pelaksanaan assessment dan umpan balik. Nah, sekarang saya kasih kesempatan. Kira-kira di antara kalian semua ada nggak yang mau mencoba berdasarkan pemahaman kalian setelah membaca ini, apa sih hubungannya antara itu semua? Silahkan. Ada nggak? Terus saya diketawain mulu. Ada nggak? Silahkan. Ya enggak lah, kan udah baca. Yuk. Sebelum laptop saya ngedrop, kalau laptop saya ngedrop berarti udah selesai kelas kita. Masih penuh. Ayo, ada nggak? Nggak ngajar, enggak. Ayo, saya kasih kesempatan loh. Dari semua itu tadi, ya silakan. Siapa? Tasya. Tasya, silakan Tasya. Dari yang saya pahami itu antara asesmen dan kegiatan pembelajaran Pak. Jadi dari asesmen nanti bisa apa ya? Rencana nyambung semua. Sudah, Tasya? Ini tadi teman-teman ngedenger nggak apa yang disampaikan Tasya? Apakah sinyal saya yang jelek atau gimana ya? Iya Pak, apa Iya, emang putus-putus kayaknya Oh, oke. Oke lah, terima kasih ya Tasya. Walaupun saya tidak menangkap apa yang tadi disampaikan Tasya, tapi ya sudahlah, terima kasih. Atau mau dicoba lagi Tasya, coba disampaikan secara supaya siapa tahu sekarang lebih jelas gitu. Kalau suara saya putus-putus nggak? suara Bapak aman enggak, Pak. Semua saya yang aman Pak. Ya sudah. Mau coba lagi Tasya? Oke, nggak ada, nggak ya. Kalau gitu, yang lain ada yang mau mencoba? Tidak ada? Ya Allah, diemin. Oke, kalau gitu saya akan menanyakan lebih simpel lagi. Saya share screen dulu. Nah, ini nih kemarin sempat saya singgung sedikit gitu. Ada yang mau menyampaikan untuk apa yang kalian pahami, silahkan dari yang ini. Nah, ini. Ya, ada nggak? Saya Pak, Lisa. Ya, silahkan, bisa. Dari ini tuh jadi ada 2 respon gitu buat kalau jawaban kayak gitu. Jadi ada yang jawabannya terbatas sama jawabannya tuh tidak terbatas. Jadi kayak ada jawabannya tuh misalnya kayak cuman kayak yang dicontohkan itu ABC doang. Jadi udah udah fix jawabannya itu. Misal jawabannya A berarti cuma jawaban A. Nah, kalau yang jawabannya yang satu lagi tuh itu dia bisa ngeluas gitu tapi dengan maksud yang sama tapi dengan penjelasannya yang luas. Jadi kayak gitu, Pak. Yang sampingnya lagi gimana, bisa? Ini kan yang limited respon itu jawabannya kayak udah fix gitu. Nah, kalau yang free respon itu jawabannya di contohnya kan misalnya kayak essay, oral, report.
Nah, jadi itu tuh bisa kayak jawabannya tentang satu materi ini, tentang kayak yang ini it. Nah, tapi dia bisa ngejelasinnya tuh bisa panjang gitu, jadi kayak ngebuat cerita gitu, Pak. Oke. Dan silakan. Saya Silakan. kurang lebih sama kayak Lisa yang fixed response. Jadi jawabannya satu doang gitu dari antara yang ABCD itu. Kalau yang limited response itu jawabannya satu, cuma bisa beda, kayak misal itu kan verb gitu Pak. Jadi apapun verb yang itu yang memungkinkan yang nyambung dari kalimat itu bisa gitu Pak. Terus kalau yang free response itu jawabannya luas. Pasti setiap orang itu beda menjawabnya gitu Pak. Oke, terima kasih Mega tadi ya. Nah, terus kalau yang di bawah ini ada yang mau menyampaikan hubungannya dengan tanda panah yang ada di bawah itu apa? Silahkan. Ya. Ada nggak? Halo, halo. Nggak ada ya? Oke. Oke, tadi kan menyampaikan apa yang sudah kalian pahami. Nah, kalau sekarang saya tanya, coba ada yang mau ditanyakan nggak dari ketiga hal ini? Ada tidak? Itu Pak yang maksud harus ada acuan dalam penilaian itu maksudnya gimana? Oke, yang free response itu ya harus Iya ada itu. acuan. Yang ini tadi siapa? Rizky ya. Iya Pak. Jadi ketika kalian, oke saya sampaikan dulu ya. Jadi ini kan ada 3 jenis. Jadi setiap tes atau assessment atau tes ya, tes lah bukan assessment. Karena kalau assessment belum tentu tes ya. Setiap tes itu nanti kan kalian pasti membutuhkan sebuah respons dari peserta didik yang nantinya akan dinilai. Nah, responsnya itu pasti ada 3. Yang pertama itu yang tadi sudah dijelaskan, ada ini fix, kemudian yang kedua ini ada limited, ya, dan yang terakhir ada free response. Nah, ketika fix ya kunci jawabannya pasti ada kunci jawaban. Nah, inilah yang biasanya computerized karena jawabannya fix. Jadi kalau tidak sama pasti salah. Contohnya itu multiple choice question, true and false, yes or no. Pokoknya kalau yang ini nih biasanya bisa menggunakan Google Form. Nilainya bisa langsung keluar. Makanya fixed response. Tidak ada jawaban yang lain selain yang ada di kunci jawaban. Titik. Nah, kemudian kalau yang limited response itu tadi, jawabannya itu macam-macam, tetapi terbatas. Jenisnya itu terbatas. Gitu. Nah, kalau kayak gini nih, biasanya itu tidak lumayan susah ketika menggunakan Google Form. Bisa diisikan, tapi kadang tidak ada jawabannya tidak ada di Google Form. Misalnya di sini kalau contohnya I can blah blah rice every day, itu kan eat, bring, carry, buy, sell, throw, cook. Nah, yang lainnya ini nih kadang kalau misalnya harus ditulis semua kan susah. Misalnya I can kick rice every day kan bisa saja itu betul jawabannya. Sementara kan tidak mungkin ketika di limited response itu seorang guru itu menulis semua kemungkinan jawaban. Pasti akan sangat banyak. Walaupun jenis yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang Nah, kemudian kalau di sini, maka itu tidak ada acuan jawaban yang fix. Jadi jawabannya itu pasti beda-beda. Setiap orang pasti beda. Misalnya, tell it about your daily routines in 100 words. Nah, bisa saja kalau yang si A dulu ngomongin misalnya bangunnya ada yang jam 5, kadang-kadang yang jam 7, kalau misalnya non-muslim ada yang jam 8. Nah, itu kan jadi macam-macam. Nah, ketika di sini kuncinya, kunci jawabannya itu harus ada acuan dalam penilaian. Nah, disebut dengan rubriks. Contohnya, rubriks itu nanti ada pronunciation-nya yang dinilai. Jadi kemudian kepedeannya, grammarnya, vocabulary-nya. Nah, ini hanya contoh yang sangat simpel, ringkasan saja. Jadi nanti ketika rubriks itu nanti ada apa namanya? Ada ada
sebarannya. Misalnya pronunciation 20%. Nanti ketika nilainya 20 itu yang seperti apa. Nanti kemudian ada yang nilainya 15 seperti apa, khusus untuk pronunciation. Kemudian untuk nilainya 10 seperti apa, dan 5 seperti apa. Jadi misalnya disebar jadi 4. Nah, kemudian untuk yang confidence juga sama, grammar juga sama. Jadi nanti ada penjelasan-penjelasannya, kapan mereka mendapatkan di situ. Itulah yang disebut dengan acuannya dalam menilai. Jadi ketika misalnya nanti ada mahasiswa bertanya, Pak, kok nilai saya segini? Ini loh rubriksnya, ini loh acuan dalam penilaiannya. Waktu kamu kemarin menulis, ketika ngomong tentang, ceritakan tentang daily routines kamu itu ada, misalnya ada errornya di sini, kamu pronunciasinya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, itu nanti menjadikan sumber penilaian. Jadi ada acuannya. Jadi tidak random, bukan yang berdasarkan perasaan saja. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Rizky Muhammad? Cukup, Pak. Oke, nah saya harus nyetir lagi sebentar. Paling 10 menit, nggak nyampe. Jadi saya kasih waktu kalian 10 menit. Ini, teman-teman. Ini kan di bawah ada nih, tadi kan belum dijawab nih. Nah, berarti kalian belum paham nih apa hubungannya antara yang lots, kenapa tanda arah panahnya ke arah sana, kemudian dihubungkan dengan yang ini. Nah, silahkan kalian teman-teman diskusikan di dalam kelompok. Ini ada berapa orang? Kok ada banyak ya? Kelas ini emang ada banyak ya? Ini kelas A semua ya? Betul, Bukan nggak Pak. ada yang kelas, nggak ada yang Kayaknya kelas. yang ikut KM juga ikut kelas, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal misalnya ada yang non kelas, misalnya yang kelas B, nanti tinggal itu saja di dalam kurung ya kalau absensi, nanti di belakang. Ini saya kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi dalam kelompok. Ini ada buat kelompok menjadi 3 kelompok aja supaya lumayan banyak. Jadi diskusikan ini kan ada taxonomy action verb dikaitkan dengan yang ini. Kenapa ini gambarnya seperti ini? Set. Ini nanti ada kaitannya dengan principle of assessment yang kemarin, kemudian dengan ya itu dulu lah 2 didiskusikan. Jelas instruksinya? Hubungannya apa sih? Coba kalian coba untuk memperoleh logikanya seperti apa. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, kalau Pak. gitu saya stop share, kemudian saya breakout rooms kan kalian. Saya bagi menjadi 3 breakout rooms. Dulu. Oke. Cukuplah. Saya kasih waktu 10 menit. Ini pukul 8.09.02. Kita kembali lagi ke ruang utama. Silakan masuk. Semua guys. Halo. Halo Mega. Halo, Ratma. Semua deh. Oke. Ada yang udah paham belum? Belum sih, tapi Mega ini nyari yang lots sama hots. Kalau yang lots itu low order thinking skills. Jadi keterampilan mencangkup, mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Terus kalau hots itu higher order thinking skills. Keterampilan yang mencangkup, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi kalau yang lots itu kayak cuma mengingat, memahami, kayak gitu. Terus kalau Kayak yang masih itu easy gitu ya prakteknya kayaknya. gitu deh. Mek, tadi yang lots kepanjangannya apa, Mek? Kalau di chat kita doang nggak sih yang tahu? Iya. Bisa, tapi takutnya bisa kebaca tahu. Apa? Takutnya bisa kebaca. Low, LOW, low Enggak, order. kan di breakdown. Jadi ya kita Paling aja. Pak Umang doang yang tahu. Pak Umam juga nggak bakal bisa itu. Oh, enggak, ya udah. Iya kan breakout room. Khusus kita yang diskusi. Everyone. Ya udah chat, Mek.
Udah sama Awan tuh. Dari yang Mega baca, lots sama HOTS itu nggak bisa dipisah karena saling bersinergi. Untuk mencapai pemikiran kritis secara HOTS, maka akan dimulai dari lots atau Jadi berpikir dari tingkat rendah. intinya dari terendah dulu gitu ya, Mek. Oke. Ya, Jadi I got it. dari yang berpikir biasa aja, terus mungkin jadi naik ke HOTS yang lebih kritis gitu. Oke. Berarti kita sambungin sama apa yang tadi Pak Umam bilang, tanda panahnya itu yang mana sih? Yang mana sih? Yang tadi ada di bawah. Yang belum apa gitu materinya. Bloom's taxonomy action or Oh, yang belum sih ya. Bloom's taxonomy. Oh ya ini. Mega tadi yang lots itu mengingat, memahami, terus mengaplikasikan ya, mengaplikasikan. Yang analyzing, evaluating sama creating-nya itu ke HOTS HOTS. kayaknya. Ya. oke. Inti kalau yang lots itu ya hal-hal terendah dulu lah cakupan pembelajarannya mungkin. Oke, mana di tadi? Iniin ke yang mana sih? Meg. Yang taksonomi. Iya, belum Hubungin gimana sih maksudnya? apa hubungannya lots sama HOTS itu gitu? Kenapa bisa nyambung ke yang belum taxonomy ini? Di sini kan ada banyak ini ya materi yang ditampilkan kayak semacam remembering, understanding, applying, analyzing. Nah mungkin nanti Bapak nanya gitu, kayak yang termasuk bagian itu yang mana? Mungkin itu yang tadi Mega contohkan, remembering, understanding itu kayaknya masih termasuk lots. Sedangkan kalau udah masuk ke analyzing, evaluating sama creating itu kayaknya udah termasuk HOTS gitu, levelnya kan udah tinggi. Cuma kalau applying aku masih bingung antara masuk ke HOTS atau lots. Belum baca lagi. Kalau yang di sini sih masuknya ke lots. Oh, yang applying lots berarti udah kalau memang udah ada acuan bacanya. Nah kayak gitu, berarti nanti pasti bapaknya nanya. Kalau enggak kita yang ngejelasin. Kan biasanya gitu ya, ngejelasin dulu gitu. Iya. Nanti baru kalau nggak ada yang kalau ada yang nggak dipahamin gitu dari materi yang didiskusiin, baru kita yang nanya ke bapaknya. Ya intinya udah ada gambaran lah gitu. Kata kamu teh tadi lot sama HOTS itu tidak bisa tidak bisa dipisahkan kan? Iya. Oke, I got it.
Siapa yang mau ngomong? Apa maksudnya? Aku mau tapi belum nulis banyak tadi. Boleh nanti ini aja, apa kan bisa ditambah-tambahin gitu. Misalnya pertamanya lawan, terus keduanya Mega, nggak mesti satu orang nih, ada tambahan dari yang lain kan. Yuk, Jangan diisin semua sama misalnya satu orang aja dari penjelasan gitu. Ntar Rahma dulu yang ngomong ya. Rahma pengen aktif nih, belum nilainya aktif. Kalau emang udah rasa mau mah. Tapi dikit doang nggak apa-apa kan, yang penting ngomong dikit. Iya, nanti bisa ditambahin sama Alwan sama Mega. Kayak Alwan. Mel lihat WA. Tunggu ya supaya balik semua dulu. Masih ada yang beberapa. Sudah masuk semuanya. Oke, sudah masuk kembali lagi semua. Oke. Dari kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan selama 10 menit? Ya. Silakan. Kelompok 2, Pak. Boleh, silakan. Siapa Rahma ya? Ya. Oke, silakan Rahma. Dari yang saya pahami sih, lot sama HOTS itu kan kalau lots itu kan lower order thinking skill, kalau HOTS itu higher order thinking skill. Bisa dipisah gitu. Jadi dari yang lots dulu baru HOTS, karena dari rendah baru yang tertinggi gitu sih Pak ya, saya paham. Hubungannya dengan type of responses tadi sudah sama belum? Mungkin saya yang menambahkan Pak. Oke. Hubungannya sama materi belum ini kan, di materi belum taksonomi ini kan ada 6 pemahaman bahasan di situ. Ada yang poinnya itu kayak remembering, understanding, applying, itu termasuknya ke lots gitu, ke our order thinking, skill terendahnya dulu. Nah setelah pembelajaran itu barulah gitu masuk ke analyzing, evaluating, rating, karena itu udah termasuk ke acuan HOTS itu sendiri atau higher order thinking skill. Jadi itu mungkin antara bersinambungan antara materi yang tadi tanda panah itu ke materi yang ini gitu, yang taxonomy action gitu, belum taxonomy action verbs gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Oke. Yang lain ada yang mau menyampaikan lagi, silakan. Ada Pak. Silakan Anida. Ya Pak, jadi yang saya paham dan tadi habis diskusi oleh kelompok saya itu hubungan
sebelum mengaitkan hubungan itu, pengertian dari lots dan HOTS itu yang saya paham itu, lots itu metode pembelajaran yang perlu diyakini oleh siswa yaitu mengingat dan memahami. Seperti contohnya fixed response ini. Dan yang itu siswa itu mempunyai setidaknya tuntunan belajar yang seperti mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Contohnya yang sudah ada dijelas di item types of question itu, ini, tell about your daily routines dalam 100 kata. Nah, jadi siswanya itu kan perlu mengingat, memahami, misalkan dia ingin membuat sentence dalam grammar, simple present, atau tenses lainnya. Dia perlu mengingat bagaimana struktur kata itu dibuat dalam sebuah kalimat sampai akhir, dan untuk menghubungkan ke belum taksonominya itu, kan ada remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, sama creating. Itu masuk ke HOTS metode pembelajaran, Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah lebih baik lagi dari yang awal-awal. Kemudian yang mau menambahkan lagi ya, menambahkan, silakan. Saya dari kelompok 3, Kak. Pak, mohon maaf. Ya, beda tahu. kelompok. Sudah kan ada di sini, di nama saya ada listnya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Anida. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Yuk. Oh iya, Pak. Tadi Alwan menyebutkan remembering, understanding, applying, dan lainnya itu bagian dari LOTS. Sedangkan yang saya pahami itu mereka ini remembering, understanding, sampai creating itu merupakan bagian dari pembelajaran HOTS. Mungkin dari Bapak bisa dijelaskan kembali untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang LOTS dan HOTS ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rida. Ada yang mau menambahkan lagi nggak sebelum saya jelaskan? Jadi gini ya, teman-teman, ketika saya meminta kalian berdiskusi, saya sedang melakukan assessment. Sebenarnya seberapa jauh sih kalian paham tentang konsep ini gitu, tentang konsep LOTS, HOTS gitu. Kemudian setelah kalian mencoba untuk memahami konsep HOTS sama HOTS tadi, ada kaitannya enggak dengan assessment. Jadi pembelajaran dan assessment itu kan saling berkaitan ya, kalau teman-teman lihat di sini nih, di bahan bacaan yang ini ya, karena memang mereka satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Oke. Ada yang mau nambahkan dulu? Silakan. Saya, Pak. Boleh, silakan. Dari yang saya pahami, kalau LOTS itu kayak murid nggak terlalu banyak untuk apa ya, kayak lebih menghafal aja gitu Pak materinya. Sedangkan kalau HOTS itu lebih ke pemahaman gitu Pak. Oke. Ada yang lain mau menambahkan lagi? Saya Pak. Silakan Agung. Ya, jadi kan kalau LOTS itu kan untuk tingkatan low ya. Jadi misalkan si siswa cuman punya kemampuan untuk remembering sama understanding. Jadi di soal yang dikasih itu dia cuman cukup kayak milih multiple question, sedangkan kalau yang hot itu si siswa itu udah mampu menguasai 6 skill. Jadi soal yang dia kerjakan itu tingkatannya lebih tinggi. Seperti yang tadi dicontoh tuh kayak menciptakan daily routine, menceritakan daily routine sesuai dengan perintah yang ada, kayak grammarnya, pemahamannya tentang apa yang diceritakan, dan lain-lain. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Agung. Yang lain ada yang mau nambahin lagi nggak? Pindah posisi dulu di sini, kurang nyaman. Ya, sambil menunggu, ada yang nambahin nggak?
Situ panas. Silam. Oke. Gak ada? Ya sudah, kalau tidak ada berarti saya mau mulai untuk menjelaskannya ya, berdasarkan apa yang tadi kalian sampaikan. Nah, yang pertama ketika kita melihat yang di sini, ini kan ada yang di bawah ini ya, ada lots sama HOTS. Tadi sudah disampaikan kepanjangan dan kependekannya itu lower order thinking skills. Jadi ketika kalian berhadapan dengan peserta didik ataupun saya berhadapan dengan kalian atau kalian menghadapi dosen, itu nanti ada yang namanya thinking skills, itu ada order itu urutan. Ada yang dari rendah ke tinggi. Nah, ini yang sudah sudah direvisi oleh Anderson kalau tidak salah ya. Nah, jadi kalau yang menurut Bloom's taxonomy itu kan urut-urutan. Nah, yang sudah direvisi ini yang banyak masih dipakai sampai sekarang. Itu yang ini ada 6 urut-urutan atau 6 level. Nah, ada yang menyampaikan, ada beberapa orang yang berpendapat bahwasanya ketika kita ngomongin tentang lower order thinking skills, maka dibagi 2. Jadi yang level 1 sampai applying, remembering sampai applying ini masih dianggap sebagai lots. Nah, kemudian untuk yang analyzing sampai yang tertinggi, yaitu creating, itu sudah dianggap HOTS. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan, ini merupakan satu paket, tidak bisa dipisahkan. Dalam artian apa? Itu tidak mungkin dalam proses pembelajaran, kalian itu bisa langsung mencapai creating tanpa melakukan kegiatan atau tanpa melalui yang remembering, understanding, applying, analyzing, sama evaluating. Jadi harus meliputi ke semuanya dulu. Jadi harus bertahap. Nah, kemudian apa hubungannya? Ini bisa diaplikasikan dalam proses assessment, karena assessment sendiri kan terjadi di dalam proses pembelajaran, juga di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, kan di dalam pembelajaran guru bisa bertanya. Misalnya saya bertanya tadi, yo apa yang kalian pahami? Nah, ini saya masih ada pada tahap understanding, demonstrate understanding of facts and ideas. Jadi saya sedang bertanya, ini pemahaman kalian tentang Bloom's taxonomy itu apa? Saya sedang menguji kalian masih di lower order thinking skills. Kemudian saya menanyakan, terus apa hubungannya dengan ini? Fixed response, limited response, sama free response. Nah, kalau di sini saya sedang melakukan untuk kalian sudah melakukan HOTS, yaitu present, udah mengevaluasi, present and defend opinions. Jadi kenapa kamu menyatakan seperti itu? Nah, tapi jawabannya belum, tadi ada sedikit ya yang sudah mulai masuklah ke sini hubungannya. Nah, di dalam assessment ini gitu ya. Nah, ketika fixed response, maka dia adalah masih pada tahap lots. Nah, semakin ke sana, semakin ke free response, maka semakin HOTS. Contohnya tadi sudah disampaikan, cuma jawab yes or no. Dan ini apa? Misalnya teman-teman lihat di sini. Choose. Jadi kata kerjanya adalah choose. Siapa yang choose? Yaitu peserta didik. Ketika seorang guru memberikan hanya meminta anak untuk memilih, maka dia kemungkinan itu masih ada di tahap remembering. Misalnya seperti ini soalnya. Memilih itu tidak harus choose ya kalimatnya ya. Which one is oke, misalnya gini kalimatnya. Read the following sentences and decide whether the sentence is true or false. Jelas ya? Oke, saya itu aja ya sebentar. Saya buka Word supaya nanti kalian ada gambarannya. Nah, suara saya jelas nggak, teman-teman? Jelas, Pak. Soalnya saya tethering pakai handphone gitu ya, khawatirnya suaranya nggak jelas. Saya udah ngomong panjang, kalau nggak jelas kan kasihan saya. Nah, misalnya seperti ini nih. Ada kalimat ini ya. Read the following
sentences and decide whether they are true or false. Nah, misalnya nomor 1 kalimatnya gini. Cat is a fruit. Ya, SD ya. Misalnya, kemudian mango is a fruit. Kemudian banana is an animal. Nah, kemudian misalnya di sini sentence is true and F and cross F if the sentence is false. Ini kan jelas ya. Nah, berarti di sini kalimatnya itu apa yang dikerjakan siswa? Misalnya di sini kan ada. Kira-kira apa yang dikerjakan siswa? Misalnya saya kasih ini, apa yang akan kalian lakukan? Salah satu. Buletin, Pak. Ini kan disuruh cross. Ya udah saya ganti deh. Circle. Tuh, jadi jawabannya tadi kalian akan nomor 1 apa? Kira-kira nomor 1 kalian ngapain? Membuatkan yang F. Nah, buletin yang F ya. Ketika kalian buletin yang F, kira-kira kalian ngapain dari sini? Apa yang kalian lakukan? Apakah masih di tahap remember atau sudah ke understand? Understand. Jadi masih pada level understand sama classify. Ya nggak? Betul ya? Nah, jadi walaupun di situ tidak ada kalimat choose, tidak ada define. Jadi kalian harus memilih true or false berdasarkan klasifikasinya. Tapi kegiatannya hanya di circle. Paham sampai sini? Paham. Juga relate. Nah, jadi ketika melihat, nah contohnya, misalnya kita melihat ini nih. Nah, itulah contoh kenapa yang ini hanya mencapai understanding, maka dia masih lots. Nah, kemudian misalnya ada contoh seperti ini. Complete the following sentences with the most appropriate verb. Misalnya, in school. Nah, nomor 2. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira jawabannya apa nomor 1? Nomor A, poin A. Yuk. Study. Misalnya gini ya. Oke, ada yang lain? Ya. Ada yang lain nggak? Walk. Oke. Ya, betul. Ada lagi?
Sudah ini berapa orang? 27 orang, cuman ini jawabannya juga doang. Work. Oke. Ini udah ya. Nah, kalau yang kedua? Eat. Hmm? Eat. Oke. Eat. Itu at ya. Terus? Hah? Oke. Apa? Head. Oh, bisa. Terus? Dan seterusnya ya. Dan nomor 2, kira-kira di sini sudah di mana ini? Untuk menjawab nomor 1, apa yang harus dipahami? Tenses, ya. Kemudian verb. Verbnya harus dalam bentuk present. Kemudian yang untuk menjawab nomor 2, itu sudah harus tahu di situ ada kata-kata last week. Maka harus tahu bahwa ini harus mengandung past tense. Ya enggak? Nah, verbnya berarti dalam bentuk past. Nah, ketika seperti itu, maka di sini sudah kira-kira verb mana nih? Ada di bawah yang mana? Analyze mungkin. Nah, sudah masuk ke analyze. Bisa juga tergantung nanti ya soal seperti ini nanti seperti apa. Kalau yang ini apakah hanya sudah di-analyze atau sudah bahkan mencapai apply pasti ya, mengaplikasikan tenses di dalam mengerjakan ini. Maka tadi itu kan salah satu bentuk contoh yang limited response. Jadi kalau limited response bisa saja dia hanya ada di sampai applying, bisa saja sampai sudah analyzing, bisa sampai mencapai HOTS, itu juga sudah mungkin. Tergantung jenis-jenis pertanyaannya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kalau tadi yang sudah disampaikan teman-teman kalian, misalnya contoh yang lain itu di sini misalnya yang response, misalnya di sini tell about tensesnya apa? Kalau tell about your daily routines in 100 words. Tensesnya? Past tense, Pak. Oke. Present apa past tense? Present. Oke, jadi harus tahu present. Kemudian nanti dia harus bisa memilih kata kerja. Nah, maka di sini ada kata choose ya, di creating. Choose di sini, maka information. Nah, jadi di sini dia harus mengcompile information dalam bentuk speaking. Nah, bisa juga dalam bentuk writing. Nah, dalam itu dia harus mengkombinasikan apa saja yang dikombinasikan, yaitu beberapa kata membentuk kalimat. Di situ juga choose. Jadi choose itu tidak hanya ada di remembering, tetapi di creating juga. Karena di creating itu ketika hendak meng-create sesuatu, yaitu harus ada memilih sesuatu, mengkombinasikan, construct the sentence, create the sentence, dan seterusnya. Kemudian assess, saya mau bisa nggak ya? Itu kan salah satu assessment dalam pemilihan kata. Nah, sebelum bisa memilih melakukan assessment, itu harus tahu jadi mereka mudah. Tetapi kalian harus bisa melogi bahwasanya oh ini maksudnya ke sini, oh ini maksudnya ke sana, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Apa dengan lots dan HOTS? Jadi mereka itu ini degree-nya dilihat dari sini. Jadi semakin ke free response. Jadi kalau di sini free response itu kemungkinan cuma ada 2 kalau nggak speaking
Ya, writing. Udah. Oke, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Sok. Ada enggak? Tidak ada? Saya cukup jelas, Pak. Yang lain bagaimana? Jadi yang limited response itu lebih masuknya ke host ya Pak? Apa ke lots? Tergantung itunya ya. Nah, ini teman-teman saya sampaikan sedikit. Ini kalau sekarang kan kalian pakai KD gitu ya. Nah, ini yang beberapa sekolah masih menggunakan KD kalau dalam bahasa Inggris. Teman-teman lihat 31, 41, 1 dan 2. Nah, KD3 itu menerapkan, tapi kalau KD4 ini yang lebih lagi menyusun transaksional lisan. Ketika menyusun berarti kan membuat. Menyusun itu ketika di sini sudah masuk ke construct. Nih. Berarti kalau KD4 itu sudah masuk di menyusun di kemudian apa yang yaitu teks lisan berarti speaking, teks tulis berarti writing. Gitu. Bisa dipahami ini kayak ini. Nah, kalau sekarang teman-teman itu mereka di sekolah itu yang sekolah penggerak itu tidak menggunakan KD, tetapi menggunakan yang namanya CP, yaitu capaian pembelajaran. Tuh, nanti oke, ada yang mau disampaikan? Nah, kalau di sini misalnya bentar, menerapkan berarti apa? Applying. Maka di sini apply di sini nih masih di load sebenarnya. Ketika di KD3 itu masih di load. KD4 sudah ke seperti itu. Ini kan ada yang bertanya, apakah semua limited response itu hot? Tidak tentu. Misalnya seperti ini. Misalnya bentar. Misalnya ini kan ada kalau teman-teman melihat yang soal A dan B ini tadi kan present ada yang pas. Ini bentar. Teman-teman melihat sentence ini. Nah, kemudian ada kalimat seperti ini misalnya. Nah, kemudian nah, ini ternyata panas sekali. Saya nyalain saja mobilnya. Oke. Ketika seperti ini, maka ini tidak bisa jawab ini tentang apa kalau seperti ini.
Eh, nyala. Kalau seperti ini, kira-kira apa nih? Membahas tentang apa? Rutinitas. Apa? Tensis, Pak. Tadi yang Zafar bukan? Iya, rutinitas, Pak. Rutinitas, betul. Rutinitas, kalau kata tadi setelah Zafar siapa tadi? Anida, Pak. Nah, kalau rutinitas, betul. Rutinitas yang seperti apa, Zafar? Daily routine dan weekly. Maka seperti ini tensisnya menggunakan apa? Present tense. Present tense. Ketika present tense di sini, maka teman-teman ketika melihat di sini, ini dia hanya bisa dikatakan karena hanya satu jenis. Oh, ini semuanya ini bisa sampai applying saja. Jadi belum mencapai HOTS. Nah, sekarang saya akan tunjukkan limited response yang pasti mencapai apa namanya? HOTS. Ini contohnya. Sebentar, saya buka dulu. Belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Coba dari IELTS. Lihat, teman-teman. Itu kan nah, jangan yang ini. Bentar. Ini terlalu mudah. Nah, ini nomor 6 sampai 10. Ini juga terlalu mudah, jangan yang itu. Ini nih. Nomor 14 sampai. Sebentar, saya nyalakan dulu audionya. Oke, sebentar. Saya share sound dulu. Supaya kalian bisa dengar sekalian. Practice test. Good evening, City Police Station. Can I help you? Oh, hello. I'd like to itu report a masih nomor stolen 1. briefcase, please. Just a minute and I'll put you through. I got for my birthday, and a novel I was planning to read on the train. Right. Where? And your address? Flat 2, 41 Fountain Road, Canterbury. Fountain Road. Yes, number 41. And have you got a phone number? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Yes, it's 752239. Sebentar ya, saya itu 5 menit aja. Sebentar. 752239. Fine. One last question. What would you say the value